Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrilia Nadita, NIM 19231002, selaku moderator dari kelompok 5 mata kuliah Dasar-Dasar Mikrobiologi yang diampu oleh Ibu dosen Tuti Lestari, SSI, MSI. Pada kesempatan kali ini saya dengan dua rekan saya, yakni Adila Prima Putri dan Sylvia Patri Sintia akan mempresentasikan proyek kami mengenai pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Ada 3 pokok bahasan yang akan kami bahas nantinya. Yang pertama, proses persiapan. Yang kedua, proses pengerjaan atau pembuatan. Yang ketiga, proses penyelesaian atau hasil. Baiklah teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara tropis yang memiliki banyak pulau dan merupakan negara penghasil kelapa terbesar dan terbanyak di dunia. Nah, jika kita berkeliling di Indonesia, hampir semua daerah di Indonesia kita jumpai tanaman kelapa yang menjadi pengelolanya ialah perkebunan rakyat. Hal ini merupakan peluang untuk pengembangan kelapa menjadi berbagai macam dan aneka produk akhir yang beragam serta bermanfaat. Nah, jika kita lihat dari dunia pertanian, nah dalam meningkatkan hasil panen, salah satu upaya yang dilakukan petani adalah dengan mencukupkan unsur haranya melalui proses pemupukan. Nah, pemupukan ini bertujuan untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, sebab unsur hara yang terdapat di dalam tanah tidak selalu mencukupi untuk memacu pertumbuhan tanaman secara optimal. Nah, hal inilah yang mendasari kami, yang melatar belakangi kami untuk membuat pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Tujuan dari pelaksanaan proyek ini ialah yang pertama untuk mengetahui cara memanfaatkan limbah air kelapa yang melimpah. Kemudian yang kedua untuk mengetahui cara mengolah limbah air kelapa menjadi pupuk organik cair. Adapun manfaat dari pelaksanaan proyek ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan limbah air kelapa yang dikombinasikan dengan aktivator EM4 terhadap peningkatan hara pupuk organik cair. Proyek ini dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 30 Mei 2021 yang berlokasi di Padang Sarai RT 005 RW 003 Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Langsung saja kita ke proses yang pertama, yaitu proses persiapan, di mana alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk organik cair ini dibeli di Pasar Lubuk Buaya dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini dilakukan pada Minggu 23 Mei 2021. Nah, di sini ada dokumentasi dari perjalanan menuju Pasar Lubuk Buaya, kemudian proses penelusuran toko pertanian. Hal ini dilakukan untuk pembelian pupuk EM4. Selanjutnya, proses membeli pupuk E4 di toko Sahabat Tani. Kami di sini menggunakan pupuk E4 khusus untuk tanaman. Selanjutnya, proses membeli selang di toko Sony MZ. Nah, di sini ada dokumentasi perjalanan menuju lokasi toko bangunan untuk membeli selang kecil. Kemudian ada proses pembelian selang kecil sepanjang 1 meter karena yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk organik cair ini hanya 1 meter saja. Kemudian membeli jerigen ukuran 5 liter. Nah, kami membelinya di warung-warung kecil karena setelah kami menelusuri tempat-tempat yang ada di Pasar Lubuk Buaya ternyata tidak ditemukan jerigen ukuran 5 liter. Yang ada hanya ukuran besar dan atau ukuran yang paling kecil yaitu ukuran 1 literan kayak gitu. Jadi kan karena kami membutuhkan ukuran 5 liter, maka kami mencari ke warung-warung yang ada di sekitar daerah Padang Sarai. Kemudian proses pengambilan kelapa muda langsung dari pohonnya. Jadi teman-teman, kami tidak membeli kelapa muda di pasar karena di rumah salah satu rekan kami, yakni rumah saudari Adila Prima Putri, terdapat pohon kelapa sehingga kami memetiknya langsung dari pohonnya. Pastinya kelapa muda yang dipetik langsung dari pohonnya lebih segar dan lebih fresh. Baiklah, selanjutnya kita akan mereview alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan pupuk organik cair ini. Untuk alatnya, di sini kami membutuhkan 1 buah jerigen ukuran 5 liter, kemudian ada gelas ukur dengan ukuran 700 ml, kemudian ada saringan, ada
wadah ukuran besar, kemudian ada selang kecil dengan panjang 1 meter, kemudian ada golok dan lem lilin serta mancis. Untuk bahannya kami di sini menggunakan kelapa, kemudian ada beras. Beras di sini nantinya akan diambil air cucian beras pertamanya saja. Kemudian ada air bersih, kemudian ada pupuk E4 khusus untuk tanaman, dan gula pasir sebanyak 100 gram. Baiklah teman-teman, untuk proses selanjutnya yaitu proses pembuatan akan dijelaskan oleh Saudari Adila Prima Putri. Baiklah, saya Adila Prima Putri, NIM 19231001 akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Langkah kerja untuk pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa yaitu: yang pertama, menyiapkan limbah air kelapa lalu disaring. Nah, dalam proses ini kami melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu mengupas kulit kelapa, menyalin air kelapa, kemudian menyaring air kelapa tersebut. Nah, air kelapa yang telah disaring kita gunakan sebanyak 1 liter. Yang kedua, menyiapkan limbah air cucian beras pertama, lalu disaring. Nah, di sini kegiatan yang kami lakukan yaitu mencuci beras. Kemudian, memisahkan antara beras dengan airnya. Lalu, air beras tadi kami saring agar beras-beras sisa dari pencucian tadi tidak ikut bersama air yang kita gunakan nantinya. Yang ketiga yaitu menyiapkan molase. Nah, untuk pembuatan molase kita bisa menggunakan gula pasir ataupun gula merah. Nah, di sini kami memilih untuk menggunakan gula pasir. Molase dibuat dengan cara melarutkan 100 gram gula pasir dengan 250 ml air bersih, lalu dipanaskan sampai mendidih, kemudian didinginkan kembali. Pada PPT terlihat bahwa ini merupakan kegiatan mencampurkan 100 gram gula pasir dengan 250 ml air. Foto yang kedua merupakan proses pemanasan larutan molase. Yang ketiga, larutan molase ini dipanaskan sampai mendidih. Nah, yang terakhir, ini adalah larutan molase yang siap untuk didinginkan. Yang keempat, menyiapkan wadah jerigen ukuran 5 liter. Nah, di sini kami telah menyediakan 1 buah jerigen yang berukuran 5 liter. Kemudian, tutup jerigen dilubangi dengan menggunakan pisau. Selain dengan menggunakan pisau, tutup jerigen bisa dilubangi dengan menggunakan bora. Tutup jerigen dilubangi untuk dipasang selang pembuangan gas hasil fermentasi nantinya. Nah, karena akan dimasukkan selang, maka diusahakan besar lubang pada tutup jerigen sesuai dengan ukuran selang yang akan dipasang. Kemudian selang dipasangkan pada tutup jerigen tersebut. Yang kelima, menutup celah di sisi selang menggunakan lem lilin. Nah, penutupan celah ini bertujuan agar udara dari luar tidak masuk ke dalam jerigen nantinya pada saat proses fermentasi, agar tidak mempengaruhi hasil dari fermentasi. Nah, berikut adalah wadah jerigen yang telah siap untuk kita gunakan. Yang keenam, memasukkan semua bahan ke dalam jerigen yang telah kita siapkan tadi. Nah, bahan yang pertama yang kita masukkan yaitu memasukkan limbah air kelapa ke dalam jerigen. Yang kedua, memasukkan limbah cucian beras pertama ke dalam jerigen. Dan yang ketiga, memasukkan molase ke dalam jerigen. Untuk langkah kerja yang ketujuh yaitu menambahkan 2 sendok makan EM4 ke dalam semua bahan yang telah dicampurkan. Langkah kerja yang ke-8 yaitu menambahkan air bersih hingga sebatas pegangan jerigen. Dalam pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa ini, sebaiknya hindari menggunakan air yang mengandung kaporit. Langkah kerja yang ke-9 yaitu menutup jerigen. Kemudian, ujung selang ditempatkan ke dalam wadah yang telah bersih dengan air bersih. Hal ini bertujuan untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi dan menghindari kontak langsung dengan udara luar. Jika tutup tidak dilubangi dan tidak dipasangkan selang pembuangan gas, maka proses pembuangan gas dapat dilakukan dengan sesekali membuka tutup jerigen dan kemudian menutupnya kembali. Langkah kerja dari pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa yang terakhir yaitu melakukan fermentasi.
Pupuk yang telah kita buat tadi dibiarkan hingga 1 minggu. Nah, jika pupuk sudah mengeluarkan aroma seperti aroma tape, maka pupuk siap untuk digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Untuk presentasi selanjutnya, yaitu mengenai proses penyelesaian pupuk organik cair dari limbah air kelapa, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvia Patri Cynthia. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dan pengaplikasian dari pupuk organik cair yang telah kita buat di hari sebelumnya. Pada hari ini, Senin 24 Mei 2021 adalah hari pengecekan pertama dari pupuk organik cair. Nah, untuk pengecekannya kita lakukan dengan cara membau pupuk organik cair tersebut dengan cara menghawakannya ke hidung. Nah, dari percobaan dan pengamatan yang kami lakukan, pada pupuk organik cair ini belum tercium bau yang berubah setelah proses pembuatan pupuk organik cair pada hari kemarin. Oleh karena itu, pengecekan akan dilakukan pada hari kedua, yaitu pada hari Selasa 25 Mei 2021 kami kembali melakukan pengecekan dan kami mendapatkan hasil bahwa aroma yang tercium masih sama seperti hari sebelumnya. Selanjutnya kami melakukan pengecekan di hari ketiga, yaitu Rabu 26 Mei 2021. Dari pengamatan yang kami lakukan, kami simpulkan bahwa pada hari ini aroma dari pupuk organik cair masih sama seperti aroma di hari kedua. Kemudian kami melakukan pengecekan di hari keempat, yaitu Kamis 27 Mei 2021. Pada hari ini aroma pupuk organik cair sudah mulai tercium agak asam. Kemudian kami melakukan pengecekan di hari yang kelima, yaitu Jumat 28 Mei 2021. Pada hari ini aroma pupuk organik cair hampir persis sama seperti aroma di hari sebelumnya, sedikit asam. Kemudian untuk pengecekan di hari yang keenam, yaitu Sabtu 29 Mei 2021, dari pupuk organik cair tersebut sudah menimbulkan aroma seperti aroma tape, namun belum terlalu menyengat. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mendiamkan pupuk organik cair selama 1 hari lagi. Kemudian di hari selanjutnya atau hari yang ketujuh, kami melakukan pengecekan sekaligus pengaplikasian pupuk organik cair tersebut ke beberapa tanaman. Dari pengamatan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa aroma tape yang dihasilkan dari pupuk organik cair ini semakin menyengat, dan oleh karena itu kami langsung saja melakukan pengaplikasian terhadap beberapa tanaman. Namun sebelum mengaplikasikannya, kami mencampurkan 2 tutup jerigen pupuk organik cair tersebut dengan 2 liter air untuk diaplikasikan terhadap tanaman. Cara pengaplikasiannya yaitu dengan menyemprotkan ke daun tanaman atau dengan menyiramkan ke akar tanaman. Beberapa tanaman yang dijadikan objek dalam pengaplikasian pupuk organik cair dari limbah air kelapa ini, yaitu yang pertama daun tanaman serikaya, yang kedua daun tanaman sao, selanjutnya daun tanaman kelengkeng, kemudian juga disiramkan terhadap akar tanaman pepaya, dan akar tanaman coklat. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi, dari proyek ini kita dapat menyimpulkan serta mengetahui bahwa limbah air kelapa dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Yang kedua, penambahan campuran E4 sebagai bioaktivator merupakan variabel terbaik yang dapat meningkatkan unsur hara, namun hasil tersebut belum memenuhi kadar pupuk organik cair yang ada di pasaran. Adapun saran-saran yang dibutuhkan untuk menunjang serta meningkatkan hasil proyek ini, yaitu perlunya melakukan pengolahan secara berkala agar dapat terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, perlunya tindakan lebih lanjut agar kandungan yang terdapat dalam pupuk organik cair yang diproses secara mandiri dapat layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
yaitu perlunya kritik dan saran dari pembaca, terkhususnya dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi, yakni Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Dan yang terakhir yaitu perlunya peralatan yang lebih baik lagi dalam proses pengerjaan proyek ini. Nah, baiklah teman-teman, jika teman-teman ingin menyaksikan video-video mengenai persiapan alat dan bahan, proses pembuatan pupuk organik cair, serta video hasil dan pengaplikasiannya, teman-teman bisa lihat di description yang ada di bawah ini. Nah, sekian presentasi kami mengenai pembuatan pupuk organik cair dari limbah air kelapa. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.